Atau Nathan sih. Nathan-nya yang di mid? Nathan. Oh, wow, gila Rafael diambil. Ya, aku kira tadi mau ada kombinasi antara Nathan, Rafaela di mid. Iya, ternyata tidak, sepertinya dihentikan begitu saja dari BTK. Oke, ini smart move sih dari BTK menurut aku. Respect dan juga nggak mau ngambil resiko ya. Oke, hero baru untuk Balozi setelah Selena di ban, Natalia di ban, Matilda di ban juga. Aku tahu siapa. Rafaela diambil, siapa? Estes. Oh iya, betul. Estes nggak sih? Estes bisa banget. Iya nggak sih? Estes nggak Bisa sih? banget Momochan. 3, 2, 1, kita akan melihat si rambut putih kah? Oke. Ras Elf bakal keluar. Atau Florin. Tapi Florin aku rasa sih gak cukup sih. Mendingan Estes kali ya. Estes bisa cover Nathan dengan Iya, Matrix. makanya. Oh bukan, Valir. Walir. Oke. Wow, ini juga bagus karena dengan adanya Searing Torrent bakal mundurin Falling Starmoon Esmeralda, mundurin Rogernya dan juga Lapu-lapu. Lapu-lapu ya. Keren. Semuanya bakal kena dari Searing Torrent. Ini yang Wow, ini ditunggu-tunggu, seharusnya BTK yang mengejutkan kita. Onyx yang keluar dengan draft yang menurutku memang Valir ini agak kurang ya dari damage outputnya, tapi dari segi sisi ketika punya Ice Queen One, Yes. ini adalah hero yang paling menjengkelkan, terutama kalau kita adalah hero melee yang mencoba untuk mendekat. Itu ya makanya gue bilang kalau anak-anak Filipin main tuh kayaknya kalau ngomongin soal draft hero pool mereka tuh pasti Pusing ya gitu. sangat banyak. Dan ini yang bakal terjadi ketika lo mau buang hero apa, mereka pun juga udah siap untuk membackup dan mengganti strateginya. Bahkan untuk last pick hero-nya Valir Valir gitu ya. tidak perdana sangat-sangat. di M3. Oke. Jarang kita lihat. Memang udah di buff ya, kita sempat bilang wah ini di buff Yeah. pakai nggak, tapi damage-nya nggak ngangkat gitu loh. Tapi sekarang yang dibutuhkan bukan damage, mereka udah punya damage. Mereka butuh takut ditabrak loh. sisi. Betul. Yes. Mana pakai emblem apa dia atau pakai mage. Oke, so kita akan beres. melihat ya. Ya. Kornet game ketiga. Cimo game ketiga Em. apakah bakal 3-0 atau justru malah menyamakan atau mendapatkan 1 poin at least biar lanjut ke game keempat. Karena ini kayaknya agak sedikit oke. Hah? Flicker. Halo? Dia pakai flickernya. Hah? Kepencet. Oh, oke. Kayaknya sih begitu. Oke. Gak apa-apa. Kemarin siapa kepencet flicker? Oh Ciku. Nggak sengaja atau gimana tuh? Oke. Halo? Kornet. Halo? Lucu banget sih kamu. Kayaknya kepencet ya, Net. Sedikit. Kayaknya. Pas kameranya ke dia lagi. Halo? Oke. Anggap saja tidak ada yang melihat teman-temannya, mungkin nggak sengaja tadi, tapi ya sudah, kita balik lagi fokus ke gamenya. Yang baru saja ada recall dari Balowski, kehilangan cukup banyak H-Bulk Balowski-nya, tapi lebih ke Nathan ya, dari Marky yang tetap tidak rugi hitungannya karena itulah tugas gold lane. Gimana caranya lu tetap stay di lane, dapetin minions wave ya, dan bahkan dalam mid lane yang tidak berhasil lu dapetin 1 point kill karena masih ada flicker dari seorang Rafaela. Dan bahkan Kairi yang benar-benar sangat enak banget untuk mobilitas seorang jungler memakai Hayabusa. Ada quad shadow, ada damage juga dari physical tech yang benar-benar gede banget. Membuat dia leluasa lagi untuk menggerogoti semua minion atau neutral creep di arah jungle-nya. Dari jungle sendiri atau jungle musuh. Iya, dan total by Samsung Galaxy A52s 5G sudah muncul, dan siapakah yang mengambil total yang pertama? Tapi kalau kita ngelihat pergerakan Mobazin ya, aku ngelihat tuh di early dia selalu sendiri sih, jarang banget sih, karena midnya di covernya sama Shark sama Zio juga. Yes, tapi kita lihat sudah ditarik begitu saja untuk turtle-nya. Sudah ada Federal Strike yang sebentar lagi akan habis. Darski tetap berani untuk maju ke arah depan. Masih ada retribution dan turtle-nya diamankan justru oleh seorang Fight Chicken. Tapi kita lihat dipaksakan perang. Masih ada Shadow Kill Kairi. Tidak ada lagi kuat Shadow Carry-nya, justru malah First Blood. Karena terlalu banyak objek di sana. 4 hero. Dan bahkan tidak ada lagi timing dia untuk kembali ke bayangan belakangnya. Dan bahkan Darski kali ini bakal coba dipukul mundur, tapi masih ada ada pasif. pasifnya dari seorang Darski. Dia bakal coba dikejar kali ini Federal Isaac. Udah keburu pulang. Agak sedikit terlambat dari Zianya. Dan pasif dari Yuzong itu memang mengesalkan Kornet. Bener banget, memanfaatkan pasifnya, tetap tenang banget. Ketika di dive, tetap dihajar, dimajuin sama Esmeraldanya.
Tapi masih bisa survive dan bahkan tidak rugi, benar-benar rugi. Karena dia masih bisa dapetin minions wave di arah top lane-nya Hatred bersama Baluyski. Yang kali ini tidak bisa sebarbar sebelumnya. Memakai Valir bukan memakai Natalia. Ya, dan bakal ditunggu kali ini di area mid-nya. Hatred dan juga Baluyski sudah bersiap. Apakah bakal coba untuk mengarah langsung kali ini dan tidak terkena ternyata dari satu buah Siren Torrent. hentakan. Iya Ya. enggak? Hentakan apinya itu ya. Terus kalau kena keriset pasti kan cooldownnya berubah 0 lagi. Dan dia bisa spam. Tapi ternyata fireball-nya tidak kena. Masih ada retri. Untung saja masih ada retri dari Mobile Zane. Masih bisa diambil. Deg-degan aja. Iya. Untuk Mr. Crab-nya. Dapetin gol tambahan juga pastinya. Karena Kairi kita lihat juga. Dari Hayabusanya yang agak sedikit tertinggal dari kematian dia. Dan perputaran rotasinya menuju ke arah atas. Mencoba untuk dapetin satu Mr. Crab dengan menggunakan Falling Salmon yang secure begitu saja. Sharing Torrent, Burst Fireball. Lihat Baluyski pede banget walaupun dia ada 4 orang yang langsung nyamperin tapi ada flicker ke arah belakang. Mencoba untuk menjaga jaraknya. Marski langsung mengeluarkan satu entrofinya untuk bersiap-siap balik lagi. Santuy dia regeneration di arah depan. Dan masih ada bayangan untuk entrofinya di arah belakang. Tuh cabut lagi bersama seorang Hatred. Membersihkan minion di atas dan 1 melawan 1 di arah bottom lane. Dlarsky memanfaatkan pasifnya. Belum mengeluarkan ultimate-nya, naganya juga bahkan masih santuy aja. Dan langsung nge-dash ke arah belakang dari lapu-lapunya. Fight Chicken, hey! Halo? Is! Nyaris banget dia. Dia flicker tadi ke bawah, terus dia balik lagi. Untungnya dia masih bisa mundur dan untung itu juga nggak di backup sama Baluyski, nggak lanjutin gitu loh. Itu kalau kena Baluyski lagi. Marki. Itu kalau dilanjutin kayaknya sih tinggal sedikit, Net. Iya, itu masih ada untung juga masih ada Frostmourne Shield plus ada heal juga, tapi kita Victornya kombonya connect dan bahkan langsung maju ke arah depan. Dlarsky-nya baru mengeluarkan Black Dragon Form-nya ke arah depan menuju ke arah turtle-nya. Retribution-nya tidak boleh seperti Ekoju dan langsung di-retribution saja. Turtle has been slain, diamankan oleh Hayabusanya dan langsung ultimate-nya di cover begitu saja. Hatred juga maju, Shark-nya flicker ke arah belakang, tapi kita lihat Dlarsky-nya masih cukup kuat untuk memanfaatkan pasifnya. Hatred masih hidup. Fight Chicken tidak ada lagi flicker dan bahkan kita lihat juga di mapnya Hayabusanya cuek. Walaupun warnya udah kelar, yang penting dapetin satu lagi orange buff milik Mobile Zane. Gak peduli sama teamfight dan bahkan lihat Victor bakal ditarik ulur terlebih dahulu. Ada Coach Shadow balik lagi kali ini tapi Dlarsky masih bisa menahan enggak. Ternyata masih bisa. Gak semudah itu ternyata. Dan langsung ditumbangkan begitu saja sementara di area atas. Kali ini Fight Chicken-nya bakal jadi ayam goreng. Enggak, ternyata masih bisa bertahan dengan satu buah Frostmourne Shield kali ini. Dan bahkan ditapus balik kali ini Zia langsung menumbangkan Baluyski juga yang sudah terkena stun dan bahkan damage dari Feather Aztec yang begitu menyakitkan Cornet. Wow, Kairi membalaskan kesalahan di early game-nya. Dia benar-benar langsung menguasai map di Land of Dawn. Dia benar-benar fokus terhadap semua jungle yang ada, turret yang ada, space yang bisa dia hinggapi. Dari jungle-nya sendiri, jungle musuh, turret di bawah, point kill juga diamankan. Dan bahkan kita lihat fokus lagi dapetin purple buff. Mungkin akan rotasi lagi ke arah orange buff-nya. Dan kita lihat itemnya Om Awa. Ya dari item yang tadi Kairi ya, play by play yang luar biasa di bottom lane. Tapi War X menuju ke BOD dan juga Mobile Zane sih masih dengan Windtalker menuju ke War X-nya. Jadi agak sedikit tertinggal untuk Mobile Zane-nya. Dan apalagi kalau Mobile Zane coba untuk maju, at least dengan adanya Lycan Pulse ini bisa dihentikan Baluyski. Memang Baluyski dia adalah pemain yang menjadi umpan nantinya. Kalau semuanya udah mulai all in ke sana, Vengeance Flame bisa dipakai. Lihat fighternya, tapi lihat Kairinya santuy aja dia. Beda 2 level dari Mobile Zane dan menuju ke arah turtle sekarang. Hayabusa seperti yang ku bilang di awal-awal. Hero dengan mobilitas besar seperti diskon Grab yang besar banget. 70% dengan kode promo M3X Grab yang akan berlaku sampai tahun depan atau 2 Januari khusus pengguna baru. Langsung aja pakai walai. Langsung aja ya, buat kalian tentunya jangan sampai menyanyiakan kesempatan ini sama seperti Onyx PH kali ini mereka mau coba untuk pasati fight-nya. Udah gak ada flicker dan bahkan lihat
dari Mobile Zane. Harus terjebak di dalam nostalgia dan bahkan shadow kill. Nyangkut dia. Ih, tipis banget. Nyangkut ke Kramer dan gak berhasil dapetin poin killnya terhadap seorang Zia. Timingnya agak kurang hoki di sana. Iya, dan tadi ada minion juga ya. Jadi masih bisa kebagi dan untungnya Zia tadi terbangnya cukup cepat sepertinya. Yes, ini dia. Untuk menit-menit awal. Walaupun tidak berbeda cukup jauh dari segi goldnya, ya lumayan sih 2,4 sih untuk menit-menit awal menuju mid gamenya. Tapi lihat turret di atasnya udah hancur, bawah juga hancur, dan bahkan Onyx PH masih semuanya berdiri turret ya, walaupun udah diharas, udah digrogotin setengah darah turret di bawahnya, tapi masih belum bisa ditumbangkan untuk counter turretnya. Iya, ini sebenarnya ya BTK mereka kuat secara team fight 5 lawan 5 menurutku. Tapi masalahnya mereka udah mulai keculik satu persatu. Kayak mungkin coba Victoria yang buka, terus dia yang jaga posisi belakang, itu sebenarnya kayak harusnya seperti itu. Tapi kayaknya ini agak sedikit sulit ya dari BTK sendiri karena backupan Onyx PH tuh selalu datang dan Purify gratis. Benar-benar dia ngebait loh. Dia udah bisa mundur ke belakang, maju lagi, tapi lihat carry-nya. Seperti yang aku bilang, beda 2 level. Dari dia dapetin Rock Ursa barusan. Habis dari Orange Buff dan bahkan hate rate-nya. Di cover sama Dlarsky. Walaupun kelihatan sama Victor. Tapi lihat gimana caranya. Dari anak-anak Onyx PH menguasai setiap sudut yang ada di Land of Dawn. Benar-benar dihancurkan semua jungle-nya digrogotin. Turretnya juga. Lord akan muncul lagi di 5 detik. Dan bahkan dari Baloiski, walaupun gak ada flicker, satu aja dia. Lempar-lempar terus berfireball-nya. Dan benar-benar dipancing terus-menerus untuk memberikan info ke teman-temannya. Iya, dia pede banget dengan Searing Torrent. Hanya dengan satu Searing Torrent loh, dia bisa dorong pergerakan dari BTK dan bahkan ke Dlarsky-nya. Dia cuma perlu ngeharas aja pemain-pemain dari BTK dan mereka tahu pemain dari BTK mereka nggak terlalu berani untuk maju. Kayak half HP mereka udah mundur. Benar. Dan itu yang dimanfaatin sama Onyx PH net. Yes. Nah ini Omawa item. Gue lagi ngeliatin itemnya Baloiski ya. Dia udah buat dari Ice Queen One tapi langsung ke Glowing One. Jadi memang ingin membantu dari segi damage-nya juga dan Nextnya Athena Shield mungkin ya. Iya, dan itu menghalangi untuk ada recall yang bisa dilakukan cepat kan. Recall cepat. Misal memang genting banget dan harus kembali ke base-nya. Dan ini permainan yang sabar banget dari Onyx PH. Kita tahu mereka adalah tim yang agresif tapi sebetulnya mereka memang hati-hati banget juga. Dari segi poin killnya gak jauh banget loh. Bisa kita lihat kan mereka agresif. Mereka punya Hayabusa apalagi. Ini benar-benar gak tau ya, gue ngeliat Onyx PH tuh mereka udah kayak punya map hack gitu loh. Kayak gimana caranya setiap playernya itu nguasain mapnya. Dan Baloiski benar-benar kayak dimaju interference bahkan dari seorang markinya. Mana flame shot? Gak ada. Gak ada. Kan gak ada yang make. Gak ada yang make. Masih bisa cabut ke arah belakang. Lord sudah mulai dicolek. Ini kalau di kontes agak sedikit berbahaya sebenarnya untuk anak-anak BTK karena dari segi levelnya agak tertinggal. Mau diajar, masih ada flicker ke arah belakang, terbaiting dan bahkan Fight Chicken masih ada flicker ke arah belakang lagi tapi Coach Edo nempel dan bahkan lihat ultimate-nya Fight Chicken yang benar-benar sekarat walaupun agak sedikit nyangkut. Coach Edo-nya mana? Kairi agak sedikit bernafsu, nggak mau mengejar dan tampaknya masih bisa hidup dari Fight Chicken yang nggak berhasil ayam gorengnya benar-benar digoreng. Iya, dan nggak mau terlalu memaksakan lagi dan lagi dari Kairi pun dia langsung mukul mundur dan Zia yang harus hilang nyawanya. Tapi Marky masih ada threat yang baik dari Shark tentunya di area mid lane. Yes, benar-benar no mana barusan tapi kita lihat dari Mobile Zane ya. Agak sedikit sekarat dan langsung mundur ke arah belakang. Harus merelakan satu purple buff-nya barusan dan kayaknya dari anak-anak Onyx PH lebih menunggu untuk Lord-nya akan berubah di menit 12. Iya, mereka mainnya aman banget sih. Mereka kayak nggak mau ngambil resiko. Mungkin 5 lawan 5 ya di area Lordnya. Mereka culik satu-satu dan sekarang Sudah menit 12. udah Dari di-enhance. Yes. Mau masuk atau tidak. Lihat yang diincar siapa. Valirnya santuy aja. Walaupun Valirnya mati. Lihat teman-teman di belakangnya Hydrate. Tapi tidak ada flicker. Hati-hati Hydrate. Kali ini tidak punya spell ability untuk cabut. Tapi kita lihat Hayabusanya Shadow Kiru. Bersama seorang naga. Sianya juga yang diincar. Killing speed dari Hayabusanya. Mau Bazain. Mau kemana Serigalanya. Mau cakar ke arah mana. Kairinya sekarat. Tapi kita lihat ada Fight Chicken. Yang tiba-tiba marah di arah belakang. Dapetin Hayabusanya. 3 hilang untuk 2 anak-anak BTK. Udah dapetin momentum balik sepertinya dari BTK kali ini. Fight Chicken yang dibully-bully di game kedua. Bener. Di game ketiga
Dia balaskan semuanya. Yeay. Ya, dan kita lihat untuk replay oleh Samsung Galaxy A52s 5G di mana ini overconfident dari Iya. Onyx. Ini nge-backfire juga sih. Mereka punya 2 pemain memang bisa nabrakin, tapi itu nggak cukup karena ada Shark dengan Holy Hill-nya masih bisa nge-kiting back, juga Mobile Zen-nya bahkan selamat, dan Fight Chicken ngebalikin keadaan dengan Esmeralda. Ini harus di-respect sih sama damage-nya Parsha menurut gue pribadi ya dari Marky. Tadi Marky nggak bisa ikut team fight. Dan dia masih dengan disiplinnya untuk naruh entropy-nya ke belakang. Once dia udah punya Magic Resist itu akan berbeda harusnya. Atau gimana caranya menghindari tetesan dari Feather Strike-nya Parsha. Karena tadi cuma kena satu tetes apa 2 tetes? 1 tetes kayaknya. Dia benar-benar kayak udah hilang banyak, and then dia disenggol sama Esmeralda-nya. Sehingga dia memutuskan untuk cabut, tidak membantu team fight, dan tidak ada spell flicker juga dari seorang Hatred ya. Tapi sekarang semua spell sudah ada dari anak-anak Onyx PH, dari anak-anak BTK, kecuali Victor dalam 20 detik lagi untuk spellnya aktif. Lihat Larski-nya, lihat Balowski-nya, didapatkan begitu saja Lord-nya, dipukul mundur dan langsung retreat kembali. Tidak dipaksakan perang karena darahnya sudah mulai banyak yang kurang, termasuk si Balowski. Ini Valirnya udah berasa high loss sih. Sumpah lo, depan kali dia. Padahal itemnya dia bukan item defense. Item damage semua. Iya. Item damage. Iya. Wow, tapi dia emang sekali dia keluarin String Torrent udah kayak gak bakal bisa maju dengan mudah lagi sih pemain-pemain dari BTK. Bahkan mereka pun gak berani untuk nge-contest Lord-nya karena Larski udah nge-zoning duluan tadi dengan Black Dragon Form-nya. Iya benar banget. Semua source ultimate sudah ada. Semua spell juga tidak dalam kondisi cooldown. Semua lane-nya coba untuk di-manage, apalagi dari Hayabusanya menuju ke arah tengah Balowski-nya. Flickernya digunakan ke arah depan dan bahkan mencoba untuk dapetin satu turret ya. Victornya sudah mulai maju tapi flicker lagi ke arah belakang menjaga dirinya dan bahkan Kairinya juga mencoba untuk masuk flanking. Tapi kita lihat dari sana Mobile Zain, apa yang kamu lakukan? Hanya masuk untuk menuju kematianmu, dan bahkan dari 2 lane berbeda, dari tengah dan dari atas, Mina sudah mulai masuk. Pecikan masih cukup tebal. 1 ini bertaret, 2 bahkan dia top lane juga dihancurkan. Mobile Zain. Dia salah step sih menurut aku. Yes. Pengen dapetin Balowski tuh. Iya, tapi mohon maaf itu yang nge-cover banyak ya. 3 orang. Ya 1 bar HP sih tadi. Iya sih, tipis, tapi Ada menurut Searing aku Torrent juga. plus dia kan bisa di-stun. Iya. Oke. Wow, ini dia yang benar-benar harus menjadi pemikiran di tim fight berikutnya. Tidak boleh benar-benar asal masuk. Walaupun mungkin ya, kalau Lycan Pulse bisa immune and then dia dapat kill, itu bisa cabut lagi jadi human form balik ke belakang. Tapi ketika tadi kayaknya kena apa sih, Petrify ya atau Searing Torrent. Searing Torrent? Searing Torrent. Searing Torrent juga. Dan coverannya sih banyak banget nge-burst langsung cepet banget buat bisa ngebalikin. Dan item dari Balowski sendiri tadi dia udah punya Head and Shield, jadi ya ada tambahan extra HP juga dan lebih aman ya dari Feather Strike yang dilepaskan oleh Zia ataupun dari Fight Chicken untuk Stardust Dance-nya. Ini Larski sih bisa nahan depan, dia udah punya Queen Swing juga ya. Iya, Oke. Oracle juga. lebih Dominance, lebih Ice. cepat lagi kan sudut darahnya juga. Iya, makanya. Oke. Tapi dia kayak bakal menuju ke BOD deh kok untuk Larski ya. Oh, dia udah jadi BOD sekali ujung ekornya menghempas ke pemain-pemain BTK kayaknya. Oh, ada Winter juga Harus buat respect. Balowski. Oh, mau flanking. Oh, Balowski-nya yang diincar. Lagi-lagi baiting dari Balowski-nya. Selalu diincar begitu saja, tapi dia punya Magic Resistance sekarang. Dia punya Athena Shield. Iya. Mobile Zain tidak boleh terlalu offside. Walaupun purple buff-nya sudah mulai muncul. Tidak ada Lord dalam 1 menit. Dan ini membuat semakin berat lagi nih anak-anak BTK. Gimana nih Om Wawa winning condition-nya untuk anak BTK? Gimana cara mereka untuk balikin keadaan? Nahan, menunggu ataupun dari Balowski-nya overconfident untuk maju dan kepik. Karena kalau gak ada sisi, karena semuanya akan mengandalkan Balowski dengan dari Searing Torrent, itu bisa banget untuk digunakan oleh BTK. Mereka harus main 5 ya buat tangkap 1 orang ini. Karena dari tadi satu-satunya pemain yang bisa ditangkap ya Balowski. Dia selalu berada di garis depan, dia sangat mengandalkan untuk flickernya dia ataupun dengan adanya Vengeance Flame. Purify skill dari si Valir. Cuman satu tambahan lagi adalah bahwa Balowski udah punya Winter. Berarti dia punya 3 escape. Dan itu agak mempersulit BTK untuk bisa comeback. Ya, dan lihat di arah mapnya Cimomo. Iya. Sama-sama menunggu di rumputan.
hanya saling terpisah oleh River di arah mid lane ya. Void Chicken yang menjadi depan. Lihat lagi-lagi Baluyskinya. Selalu Baluyskinya yang menjadi bait. Dan bahkan kita lihat tidak mau memaksakan, sudah mulai keluar semuanya. 5 orang di arah tengah dan 1 dari Victornya yang mencoba untuk split push. Tapi kita lihat strike ya sudah di pop up. Dan bahkan Lordnya juga sudah mulai muncul. Victor, halo? Tidak ada yang mau ke atas kah? Oke, baru mau ke atas. Dan ini akan di reset kembali. Tidak ada yang mau langsung komit ke arah Lord. Larskinya juga udah jagain di sana Cimomo. Benar. Dan ini kayaknya bakal agak sedikit menahan sih sebenarnya, tarik ulur dulu dari kedua tim sampai mereka benar-benar bisa dapetin momentumnya untuk dapetin Lord siapapun itu dari kedua tim. Karena BTK menurut aku mereka masih kuat juga. Dan yang perlu di respect dari aku ya, menurut aku pribadi adalah Void Chickennya sih. Ini dia nahan di depan sih bener-bener kayak tebel banget, semua shieldnya bakal disrupt sama dia. Tapi permasalahannya kalau dia loncat dengan tidak ada kalkulasi yang benar-benar bisa diperhatikan, ini bisa aja dia ke shutdown. Oke. Sudah mulai berkumpul di arah tengah. Sudah mulai dicolek, dipukul mundur lagi, dan bahkan tampaknya harus ada recall yang dilakukan oleh seorang Shark-nya karena mananya cukup berkurang banyak. Dan lagi-lagi ini waktunya untuk nge-set up di team fight yang sekarang. Siapapun yang dapat Lord yang menurutku tidak penting. Percuma dapat Lord kalau misalkan semua playernya ter-shutdown atau wipe out. Ini gimana caranya untuk team fight yang sangat rapi dan baik dari kedua tim. Dilihat dari posisinya, dari Hayabusanya melakukan split push juga. Ini akan menjadi PR sebenarnya untuk anak-anak BTK. Mau mengambil keputusan seperti apa ketika mereka dari anak-anak Onyx benar-benar sudah unggul tapi tetap disiplin untuk merapikan. Lihat tuh cara mereka untuk memanage lane-nya. Gimana cara mereka untuk sadar apa yang harus mereka lakukan. Sabar. Saya cukup Kamunya kaget ya? Kaget ya, cukup takut. Tapi kali ini bakal coba dikejar di area bawah. Dan bahkan Zianya bakal coba dipukul mundur, dipaksa wings by wingsnya untuk keluar. Larski kali ini langsung bisa mendapatkan sejuanya, tapi ternyata mau bazin. One by one kalah. Diculik sama seorang Kairi Cornet. Wow, itu benar-benar keputusan yang sangat baik untuk Kairi tetap stay di arah mid lane-nya. Mendapatkan 1 orang penting dari jungler BTK, yaitu seorang Roger, dapatin purple buff juga. Dan bahkan team fight-nya BTK, halo, mau dipaksakan kah? Ketika tidak ada lagi junglernya Victor sekarang. Dan langsung ditumbangkan 2 orang dari anak-anak BTK. Dan harus retreat mau nggak mau. Kalau dipaksakan wipe out, ini benar-benar akan membuat anak-anak USA BTK turun ke lower bracket. Wow, hanya 1 momentum aja ketika Mobazennya sendirian di area mid, langsung dicolong sama Kairi. Karena dia tadi sebenarnya sibuk untuk kasih distraction ya, dia coba clear minionnya di area atas. Dan ternyata ketika dia on the way, mau bantu teman-temannya di area Lord, ternyata dia ketemu sama Mobazen dan langsung bersapa, bertatap muka saja dan langsung hilang Mobazennya. Momentum yang langsung dimanfaatkan oleh Onyx PH tentunya dalam mengambil Lord yang kedua, Cornet. Bener sekali. Sudah mulai berjalan di tengah. Dan kita lihat juga dari anak-anak Onyx PH yang kayaknya mulai menahan di arah bottom lane-nya. Hayabusanya dibiarkan split di arah top lane. Majuin semua minionnya dari atas, tengah, bawah secara berbarengan. Tidak ada lagi flicker dari seorang Void Chicken yang sudah membuka tadi volley Sarmunnya. Interference dan bahkan sudah mulai masuk juga untuk Lordnya. Darahnya agak sekarat dari Kairinya. Mencoba untuk langsung maju dari Drasky, tapi darahnya benar-benar low. Masih bisa untuk dapetin point kill. Dan bahkan turret di arah bottom lane-nya juga sudah didapatkan. 50 detik lagi, tidak adanya lapu-lapu. Super mini yang sudah mulai berjalan di arah tengah, di arah atas, di arah bawah. 5 melawan 4 kondisinya. Darcy sudah mulai ke arah depan, dipukul mundur Senatore. Tapi kita lihat juga masih ada meter trajan dari Kairi. Tapi kita lihat langsung saja di shutdown begitu aja. Masih ada flicker dan bahkan dari Markinya maju ke arah depan, shutdown. Dan base-nya membuat BTK memakan semua kata-katanya dan harus turun ke lower bracket. Clean sweep untuk anak-anak Onyx PH. Ini benar-benar gila banget sih. Ditaunting. Ini benar-benar gila banget sih. Wow, padahal tadi aku bisa bilang kayak defense-nya cukup kuat dari BTK. Gila. Tapi ternyata Hatred peka banget sama base-nya.
Dia tahu